Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dieluk-elukan sebagai saudara tua, yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang antara lain juga dipengaruhi oleh kepercayaan ramalan Jayabaya. Di mana-mana terdengar ucapan, "Banzai Banzai, selamat datang selamat datang." Sementara itu, pihak tentara Jepang terus melakukan propaganda-propaganda untuk terus menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Setiap kali Radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya, di samping lagu Kimigayo, bendera yang berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Melalui siaran radio, juga dipropagandakan bahwa barang-barang buatan Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya. Simpati dan dukungan rakyat Indonesia itu nampaknya juga karena perilaku Jepang yang sangat membenci Belanda. Di samping itu, diperkuat pula dengan berkembangnya kepercayaan tentang ramalan Jayabaya. Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia. Melalui program Pan-Asia, Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah saudara tua, jadi Jepang dan Indonesia sama. Bahkan untuk meneguhkan propagandanya tentang Pan-Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama Gerakan 3A. Pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran, termasuk semi-militer. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. 1. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25, Tomi Sudan, untuk Sumatera. Pusatnya di Bukit Tinggi. 2. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16, Asamu Sudan, untuk Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut, Daininan Kengantai. 3. Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan Kedua, untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya di Makassar. Pembagian administrasi wilayah pendudukan semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Seirei, undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Di dalam undang-undang itu antara lain berisi ketentuan sebagai berikut. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut. Gunshirekan, Panglima Tentara, yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan, Panglima tertinggi, sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Gunseikan, kepala pemerintahan militer, yang dirangkap oleh Kepala Staf. Kepala Staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki.
Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gunseikanbu. Di lingkungan Gunseikanbu ini terdapat 4 bu, semacam departemen, dan ditambah 1 bu lagi, sehingga menjadi 5 bu. Adapun kelima bu itu adalah sebagai berikut. 1. Somobu, Departemen Dalam Negeri. 2. Zaimubu, Departemen Keuangan. 3. Sangyobu, Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan, atau urusan perekonomian. 4. Kotsubu, Departemen Lalu Lintas. 5. Shihobu, Departemen Kehakiman. Gunseibu, Koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur, yang meliputi 1. Jawa Barat, pusatnya di Bandung. 2. Jawa Tengah, pusatnya di Semarang. 3. Jawa Timur, pusatnya di Surabaya. Ditambah 2 daerah istimewa, Kochi, yakni Yogyakarta dan Surakarta. Di dalam pemerintahan itu, Jepang juga membentuk kesatuan Kempeitai, polisi militer. Di samping susunan pemerintahan tersebut, juga ditetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah Kimigayo. Padahal sebelum tentara Jepang datang di Indonesia, lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di radio Tokyo. Pada awal pendudukan ini, secara kultural Jepang juga mulai melakukan perubahan-perubahan. Misalnya, untuk petunjuk waktu harus digunakan tarikh Sumera, tarikh Jepang, menggantikan tarikh Masehi. Waktu itu tarikh Masehi 1942, sama dengan tahun 2602 Sumera. Setiap tahun, mulai tahun 1942, rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tenkosetsu, hari raya lahirnya Kaisar Hirohito. Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang. Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus tahun 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah Shu, Karesidenan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah Shu, Karesidenan, Si, Kota Praja, Ken, Kabupaten, Gun, Kawedanan, San, Kecamatan, dan Ku, Desa Kelurahan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Shu. Pemerintahan Shu itu dipimpin oleh seorang Shuchokan. Shuchokan memiliki kekuasaan seperti gubernur pada zaman Hindia Belanda meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan Shuchokan dibantu oleh Chokan Kambo, Majelis Permusyawaratan Shu. Setiap Chokan Kambo ini memiliki 3 bu, bagian, yakni Naiseibu, bagian pemerintahan umum, Kaisaibu, bagian ekonomi, dan Keisatsubu, bagian kepolisian. Pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting sehingga menjadi daerah semacam daerah swatantra, otonomi. Daerah ini disebut Tokubetsushi, kota istimewa, yang posisi dan kewenangannya seperti Shu yang berada langsung di bawah pengawasan Gunseikan. Sebagai contoh adalah kota Batavia, sebagai Batavia Tokubetsushi di bawah pimpinan Tokubetu Shiko. Pemerintah Jepang juga membentuk Tonarigumi, yang pada masa sekarang ini kita kenal dengan rukun tetangga, RT. Tanorigumi ini digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintah Jepang.